Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku, itu tadi apa yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda, ya, yang dibacakan oleh Sukondo, ya, dan yang naskahnya ditulis oleh Muhammad Yamin. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yang sering disebut sebagai tonggak sejarah pemuda Indonesia. Nah, kalau tadi yang kita ucapkan tadi, kadang-kadang di hari ini bertepatan juga dengan 28 Oktober, sekedar kita mengingatkan kembali tentang Sumpah Pemuda, ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita patut bersyukur, ya, banyak negara-negara yang mungkin tidak seberagam, seplural Indonesia, ya, tapi tidak memiliki bahasa. Alhamdulillah kita punya konsensus yang kuat, ya, untuk membangun Indonesia dan punya bahasa tersendiri, dan itulah yang mempersatukan, ya, seluruh etnis, ya, yang ada di Indonesia, dan itulah wujud, ya, dari masyarakat kita yang tidak menonjolkan mayoritas saja, ya. Kita bisa juga mengambil, ya, kesepakatan yang tidak harus mayoritas. Kalau itu memang baik, ya, kita bisa jadikan menjadi aset Indonesia, aset nasional, ya, seperti bahasa Indonesia yang kita ambil sebagian besar, ya, kata-katanya dari bahasa Melayu. Andai kata kita hanya selalu memperhatikan mayoritas, tentu bahasa Jawa jauh lebih dipakai oleh penduduk kita yang paling banyak, ya. Tetapi kita punya kesepakatan, ya, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita, dan tentu kita harus bangga dengan itu, ya. Kita bahwa bahasa itu berkembang jelas, gitu, ya. Namun kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia jangan juga sampai kita dengan banyak pengaruh, ya, menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang kedua. Tetap jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama
apalagi memang kita hidup di Indonesia. Saudara-saudaraku, ya, kita cukup prihatin sebenarnya ya. Ada satu penelitian di Yogyakarta yang konon disebut sebagai kota belajar. Dari 100 siswa remaja kita gitu ya, diminta untuk menulis teks Pancasila. Jadi ternyata 100-100-nya itu tidak ada yang benar dengan sempurna. Itu Pancasila yang juga menjadi dasar negara kita. Kemudian juga apalagi kalau kita teks Sumpah Pemuda ya, yang mungkin jumlahnya hanya 3, tetapi pasti jauh lebih kurang populer ya, di mata remaja kita. Di hari Sumpah Pemuda ini kita mencoba mengingatkan kembali ya, sumpah kita ya, supaya kita juga bisa memiliki kebanggaan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah tanah air, sebuah bahasa ya. Ada makna di balik kebanggaan itu ya. Jadi Sumpah Pemuda ini di era milenial minimal kita bisa mengembangkan sikap menghormati dan menghargai ya, momentum Sumpah Pemuda yang telah mempersatukan seluruh aspek bangsa, tidak hanya pemuda saja namun juga menyatukan seluruh ras, seluruh agama dan suku yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan rasa persatuan kita, untuk mensikap saling menghormati ya, tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas gitu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan ya dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ini, mari kita terus tingkatkan menggunakan produk buatan anak bangsa ya. Kalaupun produk mungkin belum kualitas nomor 1, mari kita terus tingkatkan ya. Janganlah kita berpikiran untuk terus mengimpor semuanya ya. Dan tentu seluruh politisi ya, selalu mendengung-dengungkan ini ya, gunakan produk buatan anak bangsa. Meskipun dalam kenyataannya gitu ya, kalau kita lihat kebanggaan kita ini kadang-kadang menjadi sulit ya, karena setiap hari kita hidup dengan barang-barang impor ya, dari makanan dan semuanya gitu ya. Kita masih seringkali hanya di mendengung saja ya cita-cita membuat mobil nasional gitu ya, ternyata hanya sebagai dagangan politik ya. Sudah hampir 10 tahun memegang kekuasaan ya, apa yang dulu saya sangat banggakan ya, untuk kita punya mobil nasional dari era Soeharto sampai era Joko Widodo ya, seperti lenyap begitu saja gitu ya. Sehingga mari kita terus tingkatkan produk-produk buatan anak bangsa ini dan kita pakai gitu ya, tidak sekedar slogan-slogan politik, tetapi kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga momen Sumpah Pemuda ini mudah-mudahan bisa menyebarkan energi positif ya, di tengah-tengah kita menghadapi pemilihan legislatif
pemilihan eksekutif, pemilihan DPR, pemilihan presiden, mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik. Tentu untuk bisa berjalan dengan baik ini butuh sebuah pemilihan yang menyenangkan, yang jujur, yang dalam bahasa kita dulu sering kita sebut sebagai luber, ya. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kalau di pemilihan nanti akan banyak hal-hal yang mencurigakan, ya, hal-hal yang curang gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Dan mari kita sama-sama generasi muda ya ikut mengawasi ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang keempat, Hari Sumpah Pemuda ini kita jadikan sebagai sebuah momen untuk kembali ya, menggunakan bahasa Indonesia yang sering kita katakan sebagai baik dan benar ya. Benar menurut tata bahasa ya, baik ya, tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah gitu ya. Baik, itu saja pesan Sumpah Pemuda pada hari ini ya. Untuk para pemuda, meskipun banyak persoalan yang terus kita hadapi, mari kita tetap tegar menghadapi segala sesuatunya dan kita songsong masa depan kita, karena sekarang ini jumlah pemuda kita posisinya ada hampir atau lebih dari 50% ya dari seluruh penduduk di Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.